Halo semua, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam lingkungan kebudayaan Jakarta. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, apa sih arti dari jiwa kewirausahaan itu sendiri? Diambil dari katanya, kewirausahaan adalah sebuah proses yang ada pada diri kita untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mewujudkan visi dan misi yang ada pada diri kita. Nah, jadi arti dari jiwa kewirausahaan itu sendiri adalah sebuah rasa atau hasrat yang kita miliki untuk mewujudkan semua ide-ide kreatif kita dan ide-ide inovatif kita dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan visi misi yang ada pada diri kita. Nah, dari jiwa kewirausahaan itu sendiri ada 4 elemen yang sangat erat kaitannya dalam mencerminkan jiwa kewirausahaan. Yang pertama adalah sikap mental yang positif, yang kedua adalah jiwa kepemimpinan yang tinggi, yang ketiga adalah manajemen yang baik, dan yang keempat adalah menguasai berbagai keterampilan. Kebudayaan DKI Jakarta adalah suatu budaya campuran dari beberapa etnis. Sejak zaman penjajahan Belanda, Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang membuat orang berdatangan dari seluruh Nusantara. Nah, suku asli kota Jakarta adalah suku Betawi. Makin kesini, suku Betawi sedikit tergeser oleh suku-suku pendatang. Akhirnya, sebagian besar suku Betawi ini menyebar keluar dari Jakarta ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Pengertian pelajar. Pelajar adalah anak-anak yang melaksanakan proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau yang sering disebut dengan sekolah. Pelajar terbagi atas berbagai macam berdasarkan tingkatnya. Ada SD atau sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama atau SMP, dan ada sekolah menengah atas atau SMA. Contoh dari pelajar adalah kami semua yang merupakan siswa dari sekolah menengah atas atau SMA. Nah, apa aja sih nilai Pancasila yang terkandung? Jika kita lihat dalam kelima nilai Pancasila, kuliner Jakarta memiliki nilai Pancasila, yaitu sila pertama tentang bagaimana penjual bersikap jujur kepada para pembeli dengan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Dan ada juga sila ketiga, yaitu sikap menghargai keanekaragaman budaya, seperti roti buaya yang merupakan budaya suku Betawi. Suku lain pun dapat menghargai budaya Betawi tersebut, begitupun sebaliknya. Dan terakhir ada dari sila kelima, yaitu dengan membuat dan menikmati kuliner khas Jakarta, kita belajar untuk tidak bergaya hidup mewah dan juga tidak boros. Kue dongkal adalah sebuah makanan manis tradisional asli Betawi yang bentuknya seperti kerucut sehingga mirip dengan tumpeng. Tetapi dongkal ini terbuat dari tepung beras, gula merah, serta parutan kelapa. Nama dongkal berasal dari cara pengirisan kue yang dicongkel dengan centong. Pada zaman dahulu, kue dongkal hanya disajikan untuk acara-acara khusus orang Betawi, seperti khitanan, pernikahan, dan syukuran, dan juga pembangunan rumah. Kue dongkal ini mulai dipasarkan secara umum dan terkenal sebagai salah satu menu favorit untuk sarapan pagi sejak tahun 1940. Sebelum berbahan dasar tepung beras, sebenarnya pada awalnya kue dongkal terbuat dari tepung gaplek. Tepung gaplek adalah sebuah tepung yang berasal dari fermentasi singkong. Namun, pada perkiraan tahun 1970-an, penjual kue dongkal yang menggunakan tepung gaplek sebagai bahan dasar mulai langka dan sulit untuk ditemukan, sehingga masyarakat menggantinya dengan menggunakan tepung beras. Adonan kue dongkal hampir mirip dengan adonan kue putu, di mana adonan mereka sama-sama terbuat dari tepung beras yang ditumbuk, lalu ditambahkan dengan gula aren dan dikukus. Tapi, letak perbedaan mereka ada di segi teksturnya, di mana kue dongkal memiliki tekstur yang lebih kenyal dibandingkan dengan kue putu. Selain dari segi tekstur, dari segi warna mereka juga berbeda, di mana kue dongkal itu berwarna putih karena tidak ditambahkan dengan pewarna hijau yang berasal dari daun suji seperti kue putu. Bentuk kerucut dari kue dongkal itu sendiri berasal dari kukusan yang dianyam dari bambu. Nah, nama kukusannya itu adalah asepan. Setelah semua adonan dimasukin ke dalam kukusan tersebut akan dimasukkan ke dalam alat pengukus yang namanya adalah seeng. Nah, setelah
adonan kue dongkal matang, nantinya akan terbentuk lapisan gula aren dan tepung beras. Roti buaya atau roti mirip buaya mulai dikenalkan masyarakat Betawi ketika orang Eropa masuk ke Indonesia. Dengan demikian, tradisi dan budaya Eropa menyisipkan sedikit pengaruh dari penduduk asli. Salah satunya adalah pada acara pernikahan. Dalam sebuah acara pernikahan harus ada simbol. Nah, saat itu orang Eropa menggunakan bunga sebagai simbol pernikahan. Merasa tidak ingin kalah dan meniru orang Eropa, masyarakat Betawi ingin memiliki simbol tersendiri dalam acara pernikahan. Mereka pun memilih roti buaya sebagai simbol pernikahan adat Betawi. Menurut kepercayaan masyarakat Betawi, roti buaya melambangkan kehandalan dan kesetiaan. Arti kehandalan adalah pada roti, karena di masa lalu hanya bangsawan yang bisa makan roti, sedangkan arti kesetiaan ada pada buaya. Orang Betawi percaya jika buaya hanya melakukan perkawinan sekali seumur hidup. Dengan demikian, roti buaya menjadi simbol perkawinan adat Betawi dengan harapan kedua mempelai dapat dibina dengan baik dan setia sampai akhir hayat. Dalam perkawinan adat Betawi, biasanya pengantin pria akan membawa sepasang roti buaya. Roti buaya yang lebih kecil melambangkan sebagai buaya betina. Tentu memiliki arti tersendiri. Keberadaan si kecil ini mencerminkan kesetiaan pasangan mempelai pria kepada pasangan mempelai wanita. Roti buaya memiliki ukuran yang sama, yaitu 50 cm. Dahulu, roti buaya tidak dimakan dan disimpan oleh pasangan pengantin. Roti dibiarkan mengeras karena menjadi lambang kesetiaan pasangan mempelai laki-laki yang langgeng. Seiring berjalannya waktu, setelah akad nikah, roti bisa dibagikan dan disantap bersama keluarga, terutama kerabat yang belum menikah, sebagai harapan agar mereka akan segera mendapatkan pasangan.